Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih-solihah, anak-anak kelas 5 yang senantiasa Bunda sayangi karena Allah. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan tetap ceria. Insya Allah kita akan belajar tematik muatan IPA, organ pernapasan, dan gangguan pernapasan pada manusia. Sudah siap belajar hari ini? Bunda harap kalian sudah mandi, sudah sarapan, sudah sholat duha, sehingga sudah siap belajar. Ya nak ya? Baik, yuk sebelum kita belajar, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yuk sekarang kita masuk ke materi bernapas. Sebelumnya kalian dulu kelas 3 sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya adalah bernapas. Bernafas itu apa sayang? Nah, bernapas itu adalah proses keluar masuknya O2 dan CO2 atau proses menghirup O2, ini oksigen atau O2, dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Definisi bernapas itu seperti itu. Nah, sekarang kita masuk organ pernapasan manusia. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar sayang. Ada gambar tubuh manusia, anatomi tubuh manusia. Sekarang organ pertama yaitu adalah hidung. Nih, nah ini hidung. Jadi udara masuk melalui hidung, kemudian masuk ke dalam faring. Sebagai apa fungsinya? Sebagai jalur nafas menuju laring. Kemudian yang ketiga adalah laring, berfungsi menghubungkan faring dan trakea. Nah, yang keempat adalah trakea. Ini ya sayang ya, ini trakea. Berfungsi untuk menyaring udara dengan rambut getah. Jadi udara masuk ke hidung, kemudian ke faring, laring, baru trakea. Nah, setelah masuk trakea, maka udara atau oksigennya masuk ke bronkus. Bronkus itu apa? Bronkus itu cabang dari trakea ya, berfungsi untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Ini paru-paru. Nah, setelah itu lanjut, dalam paru-paru itu terdapat alveolus ya. Ini jadi udara masuk ke hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus. Sebenarnya ada lagi yang namanya bronkeolus. Bronkeolus itu cabang dari bronkus ya. Nah, di dalam bronkeolus itu terdapat alveolus. Alveolus itu gelembung-gelembung ya, bentuknya kayak anggur. Berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi, ketika kita bernafas, pertukaran oksigen dan karbon dioksida, pertukaran O2 dan CO2 itu terjadi pada alveolus. Nih, alveolus ya di sini. Ya, selanjutnya kita lihat lagi biar lebih jelas. Organ pernapasan manusia. Nah, ini paru-paru manusia ya, anatominya gambarnya seperti ini. Nah, ini cabang-cabangnya, cabang-cabang ini namanya bronkeolus. Nah, kemudian di cabangnya ini, ujung-ujungnya ini, kalau diperbesar bentuknya seperti ini sayang, seperti anggur ya, bulat kecil-kecil seperti ini. Nah, inilah yang tempat di mana terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang disebut alveolus seperti ini. Masya Allah ya, Allah menciptakan alveolus yang bentuknya luar biasa seperti ini, Masya Allah. Selanjutnya yaitu tentang proses pernapasan manusia. Nah, ini tadi pernapasan manusia dari udara masuk kemudian ke faring, laring, trakea, terus ke bronkus. Di sini ada bronkeolus, terus kemudian ujung bronkeolus itu ada gelembung-gelembung sebagai tempat pertukaran udara yaitu alveolus seperti ini. Jadi manusia itu bernafas dengan paru-parunya ya. Gitu. Fase pernafasan manusia. Nah, kalau dilihat di sini ada inspirasi. Inspirasi itu apa maksudnya? Inspirasi itu fase pernafasan saat udara masuk. Saat kita menarik nafas, terjadi inspirasi, ya.
Terus kemudian fase yang kedua ekspirasi. Ekspirasi itu apa? Saat kita menghembuskan nafas, saat udara keluar ya. Inspirasi masuk, ekspirasi keluar. Nah, itu yang namanya ekspirasi ya sayang ya, ada udara masuk, ada udara keluar. Selanjutnya jenis pernapasan manusia. Nah, ada pernapasan dada. Kita lihat kalau pernapasan dada, maka di dadanya sini ya sayang ya, otot antar tulang rusuk yang bekerja. Terus kemudian pernafasan perut. Pernafasan perut berarti dia pakai otot diafragma perut sini ya. Ada pernafasan pakai dada, ada pernapasan pakai perut. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat gangguan organ pernapasan. Gangguan organ pernapasan itu apa saja? Yang pertama, dipengaruhi oleh faktor pencemaran lingkungan ya, faktor lingkungan. Itu contohnya pencemaran lingkungan dari asap, asap pabrik, asap kendaraan bermotor dan sebagainya. Itu merupakan gangguan organ pernapasan yang berasal dari faktor lingkungan. Biasanya kalau kita di lampu merah ya, di traffic light seperti itu, agak lama kita nunggunya, 2 menit 2 menit kita udah ngerasa kayak pusing ya, karena banyak menghirup karbon monoksida ya, karbon monoksida yang keluar dari kendaraan bermotor, dan itu sangat berbahaya ya nak ya. Makanya memang kalau di traffic light itu paling lama maksimalnya itu 2 menit ya, diatur di settingnya itu waktu maksimal 2 menit. Tidak ada yang sampai 5 menit atau bahkan 1 jam ya, karena sangat berbahaya, bisa meracuni kita ya, kita bisa beracun. Yang kedua adalah faktor fisik sayang. Faktor fisik itu apa? Misalnya ada anak yang lahir prematur. Prematur itu belum genap 9 bulan ya. Dia belum genap 9 bulan dia sudah lahir, misal dalam masih hitungan 6 bulan ya, 8 bulan dia sudah lahir, berarti dia prematur. Maka dia masuk ke inkubator dulu dan dibantu pakai selang-selang ya, pakai selang seperti itu ya, perlu alat bantu pernapasan. Terus yang ketiga faktor penyakit sayang. Nah, faktor penyakit ini contohnya apa? Ada influenza, asma, bronkitis, TBC dan sebagainya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan organ pernafasan ada 3: faktor lingkungan, faktor fisik, dan faktor penyakit. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam penyakit yang terjadi atau yang menjangkit di organ pernapasan manusia. Yang pertama ada emfisema. Emfisema itu apa? Pembengkakan paru-paru karena pembuluh darah kemasukan udara. Nah, yang kedua asma. Asma itu apa? Penyumbatan saluran pernapasan karena alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Terus ketiga ada kanker paru-paru. Penjelasannya apa? Kanker paru-paru itu terjadi ya karena sel-sel kanker pada paru-paru semakin tumbuh tidak terkendali. Di dalam tubuh kita itu ada sel kankernya ya, tinggal dia tumbuhnya itu terkendali atau tidak. Ketika tidak terkendali maka jumlahnya akan sangat banyak dan cepat sekali ya tumbuhnya, dan itu yang bahaya. Terus yang keempat tuberkulosis atau TBC, penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis atau bakteri. Nah, yang kelima bronkitis. Nah, kalau ada tistisnya berarti dia ada infeksi ya. Bronkitis yaitu infeksi cabang batang tenggorokan. Influenza atau flu, penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Nah, yang sering biasanya flu ya. Semoga kita nggak ngalami yang lainnya seperti itu. Apalagi yang sekarang lagi ada virus corona ya, COVID-19. Itu juga menyerang organ pernapasan juga, yang diserang pertama paru-paru. Itu ya sayang ya. Nah, sekarang kita masuk cara menjaga kesehatan pernapasan. Nah, agar pernapasan kita tetap sehat, bagaimana caranya? Selain yang pertama berdoa sama Allah ya sayang, mohon sama Allah, mohon kesehatan. Selain itu kita harus jaga makanan kita, asupan gizi kita ya, makanan yang bergizi, ada karbohidrat, vitamin, protein, mineral ya, zat besi dan sebagainya. Itu harus kita penuhi ya.
jangan terlalu sering makan makanan yang instan, karena makanan yang instan itu lama dicerna oleh tubuh, seperti mie instan ya, itu lama dicerna oleh tubuh kita, oleh pencernaan kita. Terus kemudian apalagi cara menjaga kesehatannya? Ini dia yang gak kalah penting, yaitu olahraga. Olahraganya macam-macam ya, bisa lari, bisa jalan, bisa bulu tangkis dan sebagainya. Terus kemudian rajin menjaga kebersihan, seperti rajin cuci tangan ya nak ya. Ya kayak kehidupan kita yang sekarang ini di era new normal ini, sering-sering cuci tangan ya, tidak apa namanya, tidak jorok-jorok ya. Kita harus jaga kebersihan ya sayang ya. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya adalah cukup tidur. Nah, cukup istirahat dengan cukup, tidak terlalu banyak begadang. Kalau memang tidak penting ya, tidak perlu, tidak ada keperluan, ya jangan begadang. Anak-anak sebaiknya bubuknya ya sebelum jam 9 malam atau maksimal sebelum jam 10 ya. Itu idealnya lagi setelah sholat isya bisa langsung istirahat, seperti itu ya sayang ya. Nah, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Bu Deni sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Bu Deni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.